Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dodi Ahmad Hairudin MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan dan konseling, serta teman-teman PGSD 3B yang berbahagia. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi mengenai kedudukan bimbingan dalam pendidikan, serta konsep dasar bimbingan dan konseling. Perkenalkan, saya Ajeng Fitriasari, selaku moderator. Lalu ada rekan-rekan saya, Mia Sofi Nurlaili, Ibu Susilawati, dan Wulan Juningsih, selaku pemateri pada kesempatan kali ini. Langsung saja ke materi yang pertama. Secara formal, kedudukan bimbingan dan konseling ada dalam sistem pendidikan di Indonesia. Antara lain dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, Bab 1 Pasal 1 Ayat 1. Yang kedua yaitu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 untuk SD dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 untuk SMP dan SMA. Tahun 1990 Bab 10 Pasal 25. Dan yang ketiga dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 Ayat 6. Kedudukan dan keberadaan bimbingan dan konseling dalam jalur pendidikan formal menurut Yusuf dan Nur Ihsan pada tahun 2008 halaman 5 terbagi menjadi 3 bidang utama. Yang pertama, bidang administratif dan kepemimpinan. Yang kedua, bidang instruksional dan kurikuler. Dan yang ketiga, bidang pembinaan siswa. Pengertian bimbingan secara etimologis, kata guidance berasal dari kata kerja to guide, yang mempunyai arti menunjukkan, membimbing, menuntun, ataupun membantu. Sesuai dengan istilahnya, secara umum bimbingan dapat diartikan sebagai suatu bantuan atau tuntunan. Sedangkan pengertian konseling, istilah konseling berasal dari bahasa Inggris, to counsel, yang berarti to give advice, yaitu memberi saran atau nasihat. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mia Sofi Nurlaili. Kepadanya saya persilahkan. Ragam bimbingan konseling. Dalam FIAH tahun 2015 halaman 73 sampai dengan 79 mengemukakan bahwa ragam bimbingan konseling terbagi menjadi dua, yaitu menurut masalah individu dan menurut teknik. Menurut Nur Ihsan tahun 2001 dilihat dari masalah individu terbagi menjadi 4 jenis bimbingan konseling. Yang pertama yaitu bimbingan akademik. Bimbingan akademik yaitu bimbingan yang diarahkan untuk membantu para individu dalam menghadapi dan memecahkan masalah-masalah akademik. Yang kedua yaitu bimbingan sosial pribadi, yaitu bimbingan yang membantu para individu untuk memecahkan masalah-masalah sosial dan pribadi. Yang ketiga yaitu bimbingan karir. Bimbingan yang diberikan untuk membantu individu dalam perencanaan, pengembangan, pemecahan masalah-masalah seputar karir. Yang keempat yaitu bimbingan keluarga, yaitu upaya pemberian bimbingan kepada para individu sebagai pemimpin atau anggota keluarga. Ragam bimbingan konseling menurut teknik. Menurut Nur Ihsan tahun 2001 dalam FIAH mengemukakan bahwa ada beberapa macam ragam bimbingan yang dapat membantu perkembangan individu, yaitu yang pertama, konseling. Konseling merupakan bantuan yang bersifat terapeutis yang diarahkan untuk mengubah sikap dan perilaku individu. Yang kedua yaitu nasihat. Nasihat merupakan teknik bimbingan yang diberikan oleh konselor ataupun guru bimbingan dan konseling. Yang ketiga yaitu bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok yaitu bantuan terhadap individu yang dilaksanakan dalam situasi kelompok. Yang keempat yaitu konseling kelompok, yaitu bantuan kepada individu dalam situasi kelompok yang bersifat pencegahan, penyembuhan, dan yang diarahkan kepada pemberian kemudahan dalam perkembangan pertumbuhannya. Yang kelima yaitu belajar bernuansa bimbingan. Tujuan bimbingan dan konseling. Secara umum, tujuan bimbingan dan konseling adalah untuk membantu individu menjadi insan yang lebih berguna dalam kehidupannya yang memiliki berbagai wawasan, pandangan, interpretasi, pilihan, penyesuaian, dan keterampilan serta mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Secara khusus, bimbingan konseling bertujuan untuk membantu peserta didik agar mencapai tujuan-tujuan perkembangan yang meliputi aspek pribadi, sosial, akademik atau belajar, dan karir.
Terima kasih kepada Saudari Mia yang telah menyampaikan materinya. Dilanjutkan, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Susilawati. Kepadanya saya persilahkan. Fungsi bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling mengemban sejumlah fungsi yang hendak dipenuhi melalui kegiatan bimbingan dan konseling. Adapun fungsi tersebut ialah 1. Fungsi pemahaman, 2. Fungsi pencegahan, 3. Fungsi pengetasan, dan 4. Fungsi pemeliharaan, 5. Fungsi pengembangan, dan fungsi advokasi. Prinsip dan bimbingan konseling menurut Priyatno dan Erman Amti mengemukakan rumusan prinsip bimbingan dan konseling pada umumnya berkenaan dengan sasaran pelayanan, masalah klien, tujuan dan proses penanganan masalah, program pelajaran dan penyelenggaraan pelayanan. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah 1. Prinsip-prinsip berkenaan dengan sasaran pelayanan, prinsip-prinsip berkenaan dengan masalah individu, 3. Prinsip-prinsip berkenaan dengan program layanan, 4. Prinsip-prinsip berkenaan dengan tujuan dan pelaksanaan layanan. Terima kasih kepada Ibu Susilawati yang telah menyampaikan materinya. Dilanjutkan penyampaian materi terakhir oleh Saudari Wulan Juningsih. Kepadanya saya persilahkan. Asas bimbingan dan konseling. Dalam penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling, kaidah-kaidah tersebut dikenal dengan asas-asas bimbingan dan konseling, yaitu ketentuan-ketentuan yang harus diterapkan dalam penyelenggaraan layanan. Menurut Prayitno, tahun 2004 mengemukakan 12 asas yang harus diterapkan dalam kegiatan bimbingan dan konseling. Asas yang dimaksud adalah asas kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, kekinian, kemandirian, kegiatan, kedinamisan, keterpaduan, kenormatifan, keahlian, ahli tangan, dan tutwuri. Adapun jenis bimbingan dan konseling layanan yaitu ada layanan orientasi, layanan informasi, layanan penempatan atau penyaluran, layanan konten, layanan bimbingan kelompok, layanan konseling kelompok, layanan konseling perorangan, layanan mediasi, layanan konsultasi, dan layanan advokasi. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.